Speed bau nggak? Efeknya sampai ke sana pada nami. Kemarin tuh pas naik panggung juga pada gini-gini. Pernah dulu event tour Mobile Legend. Ada yang itu, cuman pada saat itu tanganku masih pegang weapon jadi nggak bisa. Lagi nonton konser, aku pantatnya ada diginiin sama orang. Waduh. Ya itu tangannya aku pegang langsung. Ya di situ ya aku tampar, ya aku pukul, ya aku siram pakai air yang aku punya gitu. Yang paling mahal yang kakak punya kostum apa dan berapa harganya? Kostum dari League of Legends itu headphone-nya 2 juta. Jadi kostumnya sekitar 5,5 gitu. Gila. Dan kakak punya berapa kostum? Mungkin udah 300. Ini boleh dijawab boleh enggak ya kak ya? Iya. Tapi aku penasaran itu asli kan kak? Yang ini kan banyak yang nanya kak, asli kan? Nami itu reaksi Exospeed tuh yang pas ngelihat pertama kali. Gitu. Iya dia kok kayak excited itu ya pas kaget mungkin ya. Bener ada Nami ya kak ya? Iya karena kan dia juga suka One Piece dan aku juga suka One Piece. Oh by the way thank you kak Am ya bener ya? Iya betul. Thank you udah mau datang ke podcastku untuk diajak ngobrol-ngobrol karena fenomena Exospeed dan Nami ini bener-bener wah sepecah itu ya. Iya betul dan memang dampaknya luar biasa. Jadi aku pas ke Solo, ke Batam kemarin kan mereka pada nanyain kak dan pertanyaannya itu sama. Katanya mereka penasaran. Gimana sampai bisa ketemu dengan Exospeed? Bukan. Apa? Kak speed bau nggak? Iya, karena kan kita meluk kan, terus karena aku kan sensitif sama bau dan itu nggak bau kok beneran. Jujur memang tidak bau kok. Tapi harum nggak? Itu pertanyaan yang beda dong. Aku nggak mencium parfum, jadi mungkin udah lama kan dia kemana-mana kan. Oh. Tapi untuk badan sih enggak menurut aku. Oke, jadi udah terjawab ya. Nggak bau guys, Speed. Oke, sebelum aku bahas Speed nih kak, aku mau ngomong dulu bahwa baju ini sebenarnya aku udah mau banget pakai dari podcast sebelumnya, tapi nggak pernah kesampaian. Karena kayak aku bingung masa aku pakai baju Tanjiro gini terus bintang tamuku juga normal kan. Jadi aku pikir kayak ya udahlah, pas banget nih aku mau undang Nami, jadi aku pakai Tanjiro ku aja lah. Akhirnya ini baju ku pakai di podcast. Iya dan guys Tanjiro tuh MC yang aku nggak suka, terlalu baik. Aku tidak terlalu suka yang terlalu baik. Karena di dunia ini kayaknya susah mencari kayak gitu. Jadi kalau karakter-karakter yang main karakter yang terlalu baik itu kurang ya? Kurang. Harus yang ada yang ngeselin-ngeselinnya lah. Luffy mungkin kan ngeselin juga kan. Iya. Baik ya. Oke. Kak, aku penasaran. Kan nama kakak kan Kak Aam nih. Kenapa ada Kame Aam itu dari mana kata kami? Karena itu di Jepang. Bahasa Jepang artinya kan kura-kura. Karena Aam itu biasanya aku dikira cowok, Kak. Jadi zaman kuliah kan awal-awal ada go itu ya. Kalau food itu kan ya. Terus manggilnya mesti Mas. Mas, bawanya Mas atau enggak Bang gitu kan. Jadi kayak oke, terus kayaknya Aam doang kan udah laki banget. Terus kurang entertain mungkin ya karena singkat banget gitu. Akhirnya aku mencari nama sambil boker guys. Jadi keluarnya pas sambil boker. Jadi boker lama akhirnya menemukan Kami. Tapi ada filosofi yang aku ambil dari Kami itu. Apa tuh? Kan dia kura-kura kan. Kura-kura. Dia tuh jalannya kan pelan. Gak apa-apa tapi sampai. Jadi kita usaha pelan-pelan gak apa-apa, yang penting kesampaian. Luar biasa. Gitu. Dan yang kedua, Kami itu kan kura-kura umurnya lama nih. Aku berharap semoga karir aku umurnya panjang. Luar biasa. Itu. Tepuk tangan dong. Sebenarnya ini juga hal yang sama sih dengan partnerku. Nama dia Joy. Dia tuh selalu dikira cewek. Jadi kalau dia ngechat yang di aplikasi itu juga, ya mbak, gimana mbak gitu loh. Padahal dia cowok itu tuh orangnya. Jadi kayaknya kamu harus cari nama panggung juga tuh dari Jepang. Yang ada filosofinya supaya gak dikira cewek. Betul, di aplikasi aja aku sekarang Kame ya. Enggak Aam, soalnya perilaku kepada laki-laki sama perempuan beda. Kayaknya kalau cewek lebih itu kan, kalau cowok-cowok drivernya kan lebih oke gitu ya kan. Itu ngaruh loh karena aku sampai ganti jadi nama lain. Oke. Cuman kakak ini kan maksudnya bisa aku lihat secara jumlah followers mungkin cross player dengan followers terbanyak di Indonesia saat ini. Alhamdulillah. Iya gak sih? Alhamdulillah. Iya kan? Yang lain paling cuma kecil-kecil. Jangan gitu, tapi kan sama aja. Disyukuri kan. Semoga yang lain bisa naik-naik. Iya. Itu berarti perjuangan kakak sebagai cosplayer juga udah panjang banget dong tentunya supaya bisa mencapai titik sekarang kan? Iya. Oke, sebelum aku bahas ke situ aku mau langsung ke Speed dulu deh, nanti penonton ini lagi nungguin kan. Gimana sampai akhirnya bisa ketemu Speed pertama kali itu gimana kak? Pertama kali di chat dulu kan untuk sebenarnya rahasia pada saat itu karena kita habis bikin endorse kan, pulang di parkiran tuh di chat tanggal 18 bisa nggak gitu, apa gitu soalnya ada ini datang sini terus ini iya terus bisa sih kak tapi jangan terlalu mepet ya soalnya aku ada endorse gitu. Yang hubungi siapa? Kak Panda.
Oh, Creamy Panda. Iya. Hai Kak. Kalau dia menonton video ini. Oke, terus. Terima kasih Kak. Dia itu salah satu director di MV ku juga. Jadi aku sempat buat single lagu, dia yang nge-direct. Iya. Keren memang dia. Oke, terus setelah dihubungi akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Terus karena dia tahu Speed suka One Piece dan aku juga cosplay One Piece-nya banyak, request untuk Nami. Awalnya itu nggak Nami time skip. Awalnya ada Nami default, cuman kayak terlalu kayak orang main. Kalau Nami default kan yang sebelum time skip. Terus aku kasih opsi antara time skip sama Alabasta. Tunggu. Nami pun ada beberapa jenis banyak, Nami. Dan ini Zo. Nami apa? Ini Nami Zo. Mungkin kalau kostum ini udah sampai sebelum ketemu sus aku pakai yang ini biar lebih nggak terlalu itulah ya. Oh. Cuman memang kalau One Piece paling tahu Nami ya Nami yang kemarin itu. Oh. Nami time skip. Tapi memang aku jarang banget pakai event itu kostum itu. Hanya event-event tertentu yang bisa aku pakein. Oke. Kalau ini baru sampai kostumnya. Ini 2 hari setelah Speed. Sampai. Terus aku pakai di Solo karena memang jadwalnya maker aku nyelesainnya buat event di Solo. Dan kebetulannya sebelum itu malah ketemu Speed jadi pakainya time skip. Oh gitu. Nah ini kalau rambut ini memang satu jenis doang Nami. Ada yang pendek juga kan? Kalau yang before pendek. Oh tergantung lagi nih. Iya, kalau before itu pendek. Makanya tuh kenapa time skip itu pada suka. Dari yang before ke time skip itu perubahannya sangat wow. Jadi karakter-karakter One Piece kayak Nico Robin, Nami itu berubah banget. Fisiknya terutama, apalagi yang wanita gitu. Nah kakak sendiri pernah jadi Robin juga dong? Iya. Apalagi karakter-karakter One Piece yang pernah? Boa Hancock, terus Shirahoshi. Kemudian next time aku mau jadi Eva sama. Tapi yang versi lagi jadi cewek. Oh, oke. Jadi dia ada suntik apa gitu terus jadi cowok bang. Gitu. Jadi mungkin ya gitu deh. Nonton One Piece gak? Aku nonton yang live actionnya yang belum nyampe. Belum nyampe. Tapi kepanjangan nih Kak, kalau aku mau kejar satu-satu udah berapa ribu. Awalnya memang begitu. Tapi ketika kita nonton kecanduan. Gak bisa stop. Iya. Ya semoga lah. Aku berusaha atur jadwal dulu lah supaya bisa nonton itu karena panjang banget aku liatnya kan. Iya betul. By the way itu tatonya siapa yang gambar? Ini beli jadi karena kalau gambar kadang luntur. Oh bahkan tadi baru dipakai tadi di situ. Oh. Yang tato pakai air itu loh. Tunggu itu tapi punya Nami juga kan? Iya. Oh ada yang jual. Ada. Di Indonesia langsung gitu ya? Iya. Oh tapi kostum-kostumnya yang diimpor dari luar negeri? Enggak, kalau kostum aku pesan soalnya biar sesuai sama badan biasanya. Kalau yang ini memang pesan orang Pontianak, lo madam. Oh, bahkan kostumnya tuh diukur dulu, dibuatin persis. Iya. Dan untuk Nami time skip kan memang simple. Tapi walaupun simple, aku beli celana jeans tuh 3 kali sama dari maker 1. Tapi yang paling oke yang kemarin. Karena aku pengen mirip gitu. Jadi nggak cuma celana yang biasa. Gila ya, maksudnya cosplayer ternyata segitunya ya Kak? Iya, kalau kita cinta sama karakternya kita berusaha untuk mirip Kak. Ini yang niat, ada yang ya kalau masih baru-baru mungkin nggak apa-apa, tapi berkembang lah. Jangan yang gitu-gitu aja. Gitu. Iya, jadi gini, aku kan punya beberapa baju juga nih. Tapi aku bukan cosplayer ya, tapi aku suka banget sama anime nih. Terutama yang aku nonton kayak Demon Slayer. Itu aku nonton bener-bener sampai habis. Itu bener-bener bagus banget menurutku. Aku sampai pesen juga dia waktu itu dia ke Jepang kan. Nah kebetulan dia ke Universal Studio ada robe-nya. Nah itu aku pesen dari situ tuh. Nah kebetulan ini kan udah mau Halloween nih. Iya. Aku mikir apa aku ciptain wig-nya juga gitu kan biar mirip sama Rengoku kayak gitu-gitu. Nanti aku tanya ya Kak, tempat buat wig-nya di mana? Di Indonesia doang kan itu? Di Indonesia. Tapi untuk bikin segini harganya berapa Kak? Aduh, yang ini wig-nya aja kayaknya 800. Wig-nya 800? Ini termasuk yang simpel, kadang ada yang nyampe 1 juta. Ada yang sampai 3 juta. Wah gila. Ada. Terus untuk kostumnya sendiri beragam juga? Kostum beragam. Kalau ini kan simpel. Itu kalau full setnya berarti ya sekitar 2 jutaan, 3 juta. Ya satu look itu total sampai rambut tuh bisa udah 3 juta sendiri itu ya? Itu kalau udah oke. Kalau misal kita nggak puas kita pesen lagi. Itu nggak ada refund tuh kayak, wah ini nggak? Ada yang bisa dibenerin, tapi ada yang kayaknya, aduh nggak deh gitu kayak, ya udah pesen lagi gitu. Yang paling mahal yang kakak punya kostum apa dan berapa harganya? Kostum dari League of Legends itu karena headphone-nya sih, karena headphone-nya kan ada merek yang ngeluarin, jadi aku beli. Itu headphone-nya 2 juta, jadi kostumnya sekitar 5,5 gitu. Gila. Dan kakak punya berapa kostum? Mungkin udah 300. Ini sampai mulut sampai kebuka Kak, nggak nyangka 300. Iya, dan wig-nya yang pakai manekin itu sekitar 160. Jadi aku punya ruangan isinya kepala.
My God, itu di rumah Kak Aam? Di sini di kos. Cuman kan aku nggak apartemen karena lebih simpel di kos. Terus aku sewa lagi buat itu naro. Jadi disewa satu khusus ruangan untuk tiga ruangan khusus untuk naruh kepala doang dan badan. Sama satunya studio, aku bikin studio. Wah, tunggu. Aku di kepala aku banyak pertanyaan. Balik dulu ke Speed deh. Oke, setelah ketemu Speed, ya kan dipertemukan, jadwal diatur gitu-gitu. Apa respon dari masyarakat ketika booming banget? Karena pas aku nonton live streamnya, ini Nami nih mencuri perhatian banget ya. Iya. Bahkan udah pulang nih pergi dipanggil lagi. Iya itu bener. Sampai komen-komen, mana Nami mau Nami balik. Orang-orang udah apa namanya ketemu sama Speed, orang nggak peduli, pokoknya Nami yang dipanggil gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh Kak? Kalau reaksi dari viewersnya sih baik-baik saja, memang. Tapi kalau dari masyarakat yang terutama yang bukan cosplayer sih, karena kan mereka mungkin nggak tahu cosplay itu gimana, terus pakai kayak gitu dan sebagainya kan. Ya kalau memang kita lihat pasti ada kurang baiknya juga. Cuman karena aku disitu sebagai cosplay, aku sesuai karakter aja gitu. Oke. Dan apa yang datang? Maksudnya ini dari yang bukan cosplayer tuh ke komen kah, ke DM kah, kemana? Kalau itu biasanya di Facebook sih. Oh. Nah tapi cuman mereka kan menyelam tuh, mencari foto aku yang dulu. Oh. Ngambilnya yang jilbaban Kak. Padahal di bawah foto itu banyak yang nggak pakai jilbab. Tapi memang niatnya mau ngegoreng aja. Jadi memang niatnya di situ. Kalau membandingkan kan ada foto-foto lain yang aku dari 2010 yang aku nggak pakai jilbab, yang dan sebagainya. Sebenarnya ya emang niatnya ngegoreng aja. Dan ketika pakai jilbab kan kelihatan alim. Ya iya dong, masa aku pakai jilbab kelihatan gila? Iya dong, iya kan? Iya. Iya, masa pas lagi pakai jilbab kelihatan gimana ya? Enggak dong. Memang aku dulu kalau lagi pakai jilbab, mungkin sampai sekarang selalu pakai rok kalau bisa. Rok dan gede-gede kalau memang lagi pakai jilbab, misal lagi lebaran. Iya. Karena menghargai kalau lagi pakai jilbab. Betul. Itu. Mungkin aku meluruskan kali ya di sini kalau memang dari dulu biasa aja. Misal kalau lagi ngaji pakai jilbab, pas sekolah pakai jilbab, pulang di rumah enggak, kayak main ke teman-teman enggak, biasa aja pakai celana. Mungkin ada teman-teman SD aku, SMP aku yang bareng pasti tahu. Dan aku tidak perlu, sebenarnya nggak perlu ngomongin ini juga, kayak teman-teman deket aku yang udah tahu, udah paham aku gimana, udah cukup gitu. Ya makanya aku kemarin nggak terlalu marah, aku malah ngikut kayak diselam, ayo bang nyelam bareng gitu. Gak usah bikin klarifikasi lah ya. Di sini pertama kali. Iya, klarifikasi ada tapi bercanda karena ternyata ada Bang Afro dan kawan-kawannya katanya ke band tuh. Kenapa? Di aplikasi TikToknya. Kenapa? Ketika restreaming live-nya si Speed gitu. Terus kena band pas Nami keluar. Katanya gitu, tapi nggak tahu bener atau enggak. Waduh, bener juga ya. Aku gimana nih ya? Cuman itu karena kan aku tahu kan mereka bercanda, jadi aku tetap nanggepinnya bercanda. Cuman karena orang klarifikasi kan awalnya serius dulu nih bang, serius dulu klarifikasi, terus habis itu ada punchline-nya cowokku aku tarik dia pakai Nami gitu. Jadi lebih baik kita ikutin aja biar nggak semakin panjang dan ya gitu-gitulah. Cuman sekarang udah mulai meredah kan? Ya mereda, cuman emang kadang mereka masih menggunakan foto itu untuk komen. Tapi ya udahlah ya, mau digimanain karena tujuan mereka ya begitu. Udah nggak benar. Iya. Gitu. Cuman dampak ke kakak sendiri nggak sampai kena mental kan, nggak sampai depresi apa kan? Ya udah Enggak sih, aman. Aku otot kawat, hati baja. Weh. Itu mereka hanya gitu doang di sosmed doang atau pas ketemu beneran ada yang sampai kan kemarin tuh ke Batam rame banget kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, karena kalau bener, kalau sesuai dengan cosplay, oke, mereka. Iya. Memang kayak gitu-gitu tuh kadang cuman ngomongnya doang di sosmed doang. Betul. Tapi begitu ketemu asli juga, Kak boleh minta foto nggak? Gitu ujung-ujungnya. Jadi baik dia. Iya. Dan efeknya sampai ke sana pada Nami. Kemarin tuh pas naik panggung juga pada gini-gini, gitu. Gila ya? Iya. Gila ya. Tapi kakak sebelum diajak ketemu Speed udah tahu Speed gak? Siapa? Tahu, streamer. Ternyata dia masih kecil juga kan, masih. Bener, 2005. Iya, kan. Dan dia juga berusahanya udah lama dan sering dipakai meme juga kan. Jadi memang udah tahu lah. Iya. Tapi kalau ngefans sama dia juga enggak juga sebenarnya kan? Ketika udah tahu malah wah emang seseru itu gitu. Oke, berarti ditontonin dulu tuh stream-streamnya dia sebelum ketemu orangnya kan? Iya, karena aku taunya wah dia juga suka Ronaldo, aku suka Ronaldo, dia suka One Piece, aku suka One Piece. Jadi kalaupun ada obrolan lama bisa, karena mungkin nyambung kalau untuk membahas anime sama Ronaldo. Oh oke. Berarti pas ketemu dia dan setelah itu dampaknya wow banget ya? Iya. Berpengaruh ke endorsement juga gitu-gitu ya, langsung naik banget ya? Alhamdulillah, tapi memang sebelum itu udah penuh, jadi beberapa ditolakin jadinya karena nggak bisa, karena udah kontrak kan keluar kota jadi nggak bisa.
Oke, nah sekarang aku mau masuk ke karir sebagai cosplayer di Indonesia nih Kak. Karena mungkin kan ada orang-orang yang ngelihat satu sisi cosplayer tuh kayak negatif. Wibu nih dikata-katain gitu kan Kak. Menurut Kak, aku jadi bilang Kak Nami kan. Gak apa-apa. Keluar juga panggilnya Kak Nami sekarang. Menurut Kak Aam, yang sudah berapa lama di dunia cosplayer Kak? Dari 2016. Berapa lama tuh? 8 tahun. Di 2016 tuh apakah udah banyak orang yang jadi cosplayer atau gimana Kak hype-nya waktu itu? Waktu itu udah banyak, cuman memang karena sosial media dan orang di luar cosplay tuh belum ngerti. Belum semuanya tahu dan belum orang yang belum cosplay atau baru-baru ikut-ikut cosplay. Oke, buat yang nggak ngerti apa itu cosplay Kak? Cosplay itu kita menjadi karakter. Jadi misal itu karakter anime, misal karakter dari game, karakter dari Marvel mungkin. Ya kita berperan sebagai karakter tersebut sesuai karakternya. Itu dengan tujuan? Ya kalau hobi karena kita suka kayak mungkin kalau aku kayak bisa jadi orang lain. Jadi kalau bosan nama aku nih yang kayak gini-gini aja, aku jadi Nami, karakter Nami kayak gimana? Misal aku jadi Wonder Woman bisa. Sampai sifat-sifatnya pun harus di dalam cosplay iya. Kalau Nami sifatnya gimana Kak? Ini sebenarnya nggak Nami ya. Kalau Nami kan dia pecicilan juga, terus dia kalau gengnya itu antara Luffy, Zoro sama Sanji semua kalah sama Nami. Jadi kalau kaptennya Luffy tapi Nami di atas Luffy gitu. Jadi ya biasa cewek ya. Terus dia itu kucing pencuri karena dulu sebelumnya dia curi buat nebus pulaunya dia. Karena banyak yang diituin sama Arlong. Ya gitu deh pokoknya. Oke. Berarti kalau kayak di event-event gitu harus totalitas juga ya Kak? Iya. Harus benar-benar mendalami karakter juga sebagai Nami. Iya. Yang kayak sombong-sombong gitu juga. Iya dia ngeselin ya memang. Oke, nah setelah 8 tahun nih jadi cosplayer. Maksudnya stigma negatif orang-orang ini yang mengatakan bahwa cosplayer ini wibu lah apalah, ngapain sih freak banget dia jadi cosplay gitu. Gimana tanggapan dari the real cosplayernya gitu loh Kak? Kalau aku nyaman di dunia cosplay karena ya mungkin kita berkumpul dengan orang-orang yang sama, mempunyai hobi yang sama gitu. Dan untuk negatif sebenarnya nggak cuma di cosplay Kak. Di setiap circle pasti ada yang bagian negatifnya. Nah masalahnya yang biasanya di up adalah yang negatif. Gitu. Padahal banyak cosplayer yang udah sampai internasional. Dari Indonesia? Ada. Kak Am juga? Kalau aku belum, karena aku masih di sini-sini aja, masih yang mungkin nasional. Oke. Kalau internasional udah ada sampai ke ke Arab Saudi. Dia maksudnya mewakili Indonesia gitu ya? Dan ada WCS juga, menang juga juara 1 ada. Oke. Nah, mungkin dari masyarakat taunya kalau cosplay mereka open foto begitu dijual gitu. Nggak semuanya. Kalau yang kerja benar-benar Bang, jangankan buat misalnya lanjut habis event, mata kita udah sakit, kepala kita udah sakit, punggung semua sakit pakai kostum gitu. Bener. Tidur aja udah syukur gitu. Benar. Itu kalau yang benar. Karena kita balik lagi pasti ada yang nggak benar, ada yang benar juga. Oke. Nah berarti sekarang apa nih source of income-nya sebagai cosplayer? Ketika orang bisa jadi cosplayer, ada potensi gak untuk gede di Indonesia dan sumber pemasukan itu dari mana? Mungkin yang masih nggak tahu nih. Kalau cosplay kan kita bisa tahu kan ada game. Ya. Kita bisa cosplayin karakter game. Jadi ketika ada promotion game, kita bisa cosplayin karakternya sambil promo. Jatuhnya guest star. Kayak kemarin di Batam tuh diundang sebagai guest star ya. Iya, kalau itu guest star untuk event. Oh. Kadang ada endorse dari game gitu. Ada endorse turnamen. Kayak misalnya Mobile Legends nih. Iya, bisa datang terus cosplay jadi karakternya Mobile Legends, itu bisa. Oke. Terus endorsement. Ujung-ujungnya jatuhnya seperti influencer biasa ya? Iya, cuman bedanya kita di bagian cosplay ada game dan sebagainya. Kadang film juga kita bisa buat promosi karena bisa cosplayin karakternya gitu. Benar. Dan tadi apa? Ada lomba-lombanya ya sampai? Iya. Di luar negeri ya lombanya ya? Itu juga bisa? Bisa. Kak Am ikut lomba atau enggak? Kalau aku sampai di Indonesia aja, tapi lombanya cuman kayak foto, terus kayak ya beberapa yang ada di Indonesia. Dulu karena udah naik pas itu followersnya, aku ngerasa oke, cukup, ganti yang baru. Jadi biar mereka naik gitu. Jadi kalau kita terus kan itu mereka jadinya itu ikut gitu Kak. Ya biar gantian. Oke. Cuman ya intinya berpotensi banget bahkan ya. Apalagi kalau sudah yang jadi kayak top notch gitu, yang benar-benar niat gitu kan. Karena kan balik lagi nih, cosplay itu nggak murah. 300 kostum. Weeknya 100 lebih, itu juga butuh modal ya? Butuh modal dan konsisten, sama kita juga harus mikir ngikutin perkembangan juga. Nah di awal-awal kan kakak belum sebesar sekarang nih. Belum. Gimana maksudnya antara mengeluarkan modal dan pemasukannya tuh gimana? Iya, apalagi kuliah kan. Minus pasti ya? Nih kuliah itu kan aku dapet pada saat itu 1,2 dikasih orang tua. Tahun itu. Aku bagi
400 untuk makan. Tapi aku bawa beras dari rumah, aku bawa cabai, bawang dari rumah. Jadi aku di situ beli sayur sama telur, terus aku masak. Walaupun segitu, aku bisa makan proteinnya ada dan sayur ada, terus susu bisa, buah bisa. Terus setiap 1 minggu sekali aku pergi beli daging gitu, makan daging. Ya tetap bisa makan enak, tapi aku bisa nabung, terus bisa buat bensin sama pulsa kan, dan cukup. Jadi aku kayak untuk kostum baru pada saat itu yang bagus itu 2 juta. Dan aku ngumpulin selama 5 bulan kan 400.000. Sisanya kan masih ada 800. Oh iya. Jadi 200 aku pegang buat jaga-jaga. Iya. 600-nya aku itu jadi kayak 3 bulan bisa untuk kostum 1. Dan aku ngasih waktu 1,5 tahun. Kalau aku berusaha dalam waktu 1,5 tahun nggak dapat kerjaan, aku stop karena ini mahal. Aku nggak mungkin kayak gitu terus, harus punya masa depan yang lain gitu kan. Dan ternyata waktu itu? Dan ternyata dapat. Dan itu balik modal bahkan lebih waktu itu ya? Belum dong, pada saat awal-awal masih kita kecil-kecil dulu Kak. Nah gitu. Caranya kecil-kecil merangkak itu gimana Kakak, yang apply satu-satu kah? Kalau ke event kayak ada itu cosplay datang aja dulu komunitas? Kalau itu ketika belum dapat, itu masa-masa 6 bulan. Jadi aku sampai ke Surabaya, ke Jogja, kemudian ke Jakarta. Aku pengen tahu cosplay di situ kayak gimana, di sana kayak gimana, di Jakarta kayak gimana. Terus aku cari celahnya. Gitu. Aku harus lihat, oh gini berarti aku mau masuk bagian mana nih gitu. Biar bisa diketahui sama orang juga. Kan kalau kerjaan pasti kan ada orang tahu dulu baru ngasih kerjaan kan. Iya. Makanya pada saat itu sebelum keluar itu aku siapin kostum yang bagus. I see. Tuh, dan akhirnya dapet. Ya awal-awal baru sedikit-sedikit tuh, terus berusaha ya. Akhirnya sampai sekarang. Dan yang ketika ke Om Deddy tuh itu bikin tambah naik sih. Pas ke podcastnya Om Deddy. Iya. Nah orang tua pada saat awal-awal gimana sih masa ngomongnya mah? Aku pengen jadi cosplayer nih. Apa pasti mamanya kan nanya apa cosplayer kan? Apalagi kan kuliah kan. Aku nggak boleh biasanya. Dulu tuh kalau mau apa-apa nggak boleh. Akademik gitu kan kalau orang dulu kan. Bener. Gitu kan soalnya. Nah ketika kuliah aku ikut 2 hobi. Jadi hobi aku yang coba untuk cosplay sama dance. Nah untuk dance kan grup Kak, itu lebih susah. Terus gak boleh. Terus akhirnya aku baru pertama kali bilang, "Mah, aku mau milih. Aku mau minta bolehin. Aku satu deh. Aku pilih antara cosplay sama dance. Aku pilih satu cosplay. Pokoknya aku tanggung jawab kalau misalnya nggak berhasil ya udah aku stop." Gitu. Nah tapi maksudnya ketika orang tua tahu bajunya seksi-seksi gini sekarang itu udah lama. Itu awal-awal enggak. Awal-awal enggak. Tapi pertama kali dia ngelihat gitu bajunya kayak gini, dia gimana? Ya pastilah. Gitu. Cuman kan aku bilang, "Ma, itu baju doang. Ama biasa aja, sama aja kayak dulu." Gitu. Gitu aja. Terus teman-temanku juga udah tahu kayak ya udah, karena aku biasa di luar itu juga biasa aja. Aja sama kayak yang dulu. Gak mungkin dong ke mall pakai baju Nami yang ketemu Speed gitu kan. Makanya, normal aja. Itu aja. Memang pas saat cosplay. Iya. Dan aku kan suka One Piece dan aku suka karakternya, dan pakai itu juga ya aku suka-suka aja. Sekarang udah punya pasangan? Kalau pasangan masih pacar. Oh ya, nah pacar ini setuju juga? Cosplay bareng kita. Oh cosplay bareng, jadi dia juga udah terbuka mindsetnya, gitu kan? Iya, dan kita deket juga karena cosplay. Oke, jadi disupport lah ya semuanya gitu. Nah berarti dari luar itu kalau misalnya kakak lagi, kan ini kan misalnya pakai baju Nami ke crowd gitu, itu ada yang pernah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan nggak buat Kak Aam? Alhamdulillah nggak, wibunya nggak sih. Mereka buat yang datang ke booth aku dan sebagainya, I love you, kalian sangat sopan. Mungkin orang luar tuh ngiranya, wih pasti jadi barbar apa gitu. Justru yang bukan wibu yang kayak gitu bisa bahaya. Komunitas wibu berarti ternyata mereka menghargai, paham mereka. Indah ya, maksudnya sangat-sangat solid gitu-gitu ya. Ya kalau yang datang ya. Kalau yang di sosial media aku nggak tahu tuh ada lagi yang beda-beda gitu. Kayak inilah ya, komunitas K-pop kan beda-beda nih. Ada yang benar-benar pernah nih aku ke konser Blackpink yang di Amerika. Blackpink apa BTS ya? BTS ke Amerika. Itu pada saat ngantri mau masuk kan panjang banget tuh. Itu para fans saling bagi-bagiin gelang solid banget. Tapi kalau di sosmed beda lagi tuh ceritanya kan. Maksudnya fans-fans K-pop ngehujat gitu-gitu. Jadi ya tidak bisa kita pukul ratakan bahwa komunitas komunitas itu buruk hanya gara-gara kita lihat dari sosmed. Betul. Dan kalau untuk yang datang tuh sopan-sopan kok menurut aku, kayak misal datang ke booth untuk fan signing gitu-gitu, beri poster, mereka sopan. Jadi aku ngobrol juga sama mereka. Nah untuk yang datang ke aku oke ya. Tapi kalau untuk di luar aku nggak tahu gitu. Dan bahkan kalau bukan wibu justru, kalau misalkan mau foto, dia bisa langsung gini. Kalau bukan wibu biasanya bisa langsung rangkul gini. Aku kayak sorry nggak bisa gitu kan. Dan ada beberapa yang mau langsung foto padahal yang lain udah ngantri kan. Nyerobot. Iya. Terus yang wibunya yang gak terima, maksudnya ikutin dong aturannya gini, jangan langsung gitu. Iya. Nah tapi
konteks wibu di sini tuh sebenarnya negatif atau positif sih Kak? Karena kan ada orang kayak jadiin wibu sebagai barang ejekan gitu loh buat orang-orang. Wibu tuh enggak juga sih, tergantung setiap orangnya sih. Wibu tuh basically orang yang suka anime kan? Iya. Berarti aku juga wibu dong ya? Soalnya aku suka Demon Slayer, bener-bener aku suka banget Demon Slayer. Aku juga suka sampai terakhir nonton, dan aku suka Pilar Cinta sih. Aku udah cosplayin juga. Aku juga cosplayin Tanjiro walaupun gak suka. Tuh. Cewek bisa cosplayin cowok. Aku cosplay Gojo Satoru juga. Oh, kalau di dunia cosplay tuh bebas ya? Iya, jadi pakai baju cowok, latex. Oh, kalau cowok bisa jadi cewek juga? Wah itu bisa. Ada tete palsu Kak. Oh jadi dia pakai tete palsu supaya dia jadi cosplayer cewek. Karakter bisa. cewek. Bisa juga. Oh, Kak, ini boleh dijawab boleh enggak ya Kak ya? Iya. Tapi aku penasaran itu asli kan Kak? Apa? Yang ini. Kan banyak yang nanya Kak asli kan? Mau coba jangan. Tapi itu gimana Kak? Aku nggak ya udah nggak peduli sih kalau cosplay emang kayak gitu. Oh. Ya, kan ada yang pakai palsu juga kalau jadi cowok. Oh. Jadi harus rata. Jadi kita sesuaiin karakternya. Ketika aku cosplay jadi Anya nggak kelihatan. Oh. Jadi kita bisa di-adjust aja pakai bajunya. Cuman Kak kalau yang terbuka kayak Nami gitu gimana kalau misalnya yang untuk rata ya berarti dia harus tambahin sesuatu ya? Nah itu dia, kalau yang rata harus cari yang jangan begitu kostumnya. Oh. Kalau foto masih bisa dia pakai baju palsu. Oh. Gitu kalau foto. Tapi kalau dia mau datang langsung pakai baju palsu juga nggak apa-apa, terserah sepedenya dia aja. Gitu sih. Karena balik lagi hobi Kak, bebas sih. Berarti cosplayer ini badan juga mempengaruhi dong. Kalau badannya bagus kan bisa jadi semua karakter. Bisa. Tapi kalau yang susah kan juga susah juga nih mau memperagakan cowok. Iya, kadang mereka ngikutin yang sesuai bentuknya. Sedangkan karakter di anime kan banyak juga yang maksudnya terbuka gitu kan. Jadi karakter dia terbatas jadinya ya. Iya, kalau ketutup masih bisa. Kayaknya masih bisa kok kalau di dalam foto-foto tuh masih bisa lah diedit. Masih bisa. Pakai baju palsu dilalusin diedit bisa. Oh, iya benar juga. Oke, nah aku mau balik ke Speed dulu nih Kak. Aku masih penasaran. Boleh. Mungkin banyak yang nonton juga penasaran. Karakter Speed di live streamnya sama di asli itu sama atau beda Kak? Atau Kakak nggak sempat bahkan ngobrol sama Speed begitu udah off cam? Kalau ngobrolnya lama sih enggak, soalnya aku langsung buru-buru buat itu sih. Oh, ngurusin yang lain. Jadi beneran ngelihat yang dia pada saat live stream itu pada aja? Live streaming terus habis selesai kan naik kan. Ya foto bareng yang aku gini tuh. Iya, itu posisi lagi live stream atau? Enggak, itu setelah. Itu setelah? Cuman habis itu kan mungkin ada yang minum makan gitu. Kalau aku nggak minum kan, jadi aku pulang. Jadi habis makan karaoke dikit sama cewek-cewek yang lain, sebentar terus pulang. Aku ngerjain lagi kerjaanku sampai jam 7 pagi, nggak tidur. Berarti karakter Speed yang di aslinya gimana Kak? Ya mirip kok, sama-sama aja. Memang dia kayak sekocak-kocak itu. Iya. Cuman mungkin kalau habis off kamera yang baru banget kan dia harus recharge dulu dong. Benar-benar capek banget dong itu. Capek banget. Jadi kalau kita ngobrol sama. Oh, oke. Kak, mungkin ada nggak pesan dan pesan untuk teman-teman yang menonton ini, yang kalau misalnya dia kepengen jadi cosplayer atau apa gitu, ada nggak Kak? Soalnya timku di salah satu tim editorku itu salah satunya juga dulu sempat jadi cosplayer. Yang mana? Di Makassar. Oh, Makassar. Dia itu masih awal-awal aja sih. Jadi kayak baru 2 kali ikut join cosplay. Dia waktu itu memperagakan Bleach. Nah, cuman ya itu dibilang kayak mahal banget gitu kan. Dan sebenarnya ya dia bingung juga kayak gimana nih bisa menjadi seorang cosplayer kalau misalnya memang dengar-dengar cerita dari Kak Am kan yang sukses banget gini-gini tuh gimana mungkin untuk yang pemula? Kalau untuk yang pemula ya coba dulu konsisten. Kalau dia masih sekolah kan kalian masih bisa sewa nih. Paling enggak make upnya belajar dulu, sama wignya makanya yang benar, sama make upnya yang benar. Terus konsisten sama target. Kalau emang kalian mau kayak aku kan dulu target diri aku sendiri karena aku keras sama diriku sendiri. Jadi kalian target. Kalau udah target harus fokus dan serius. Kalau misalnya ada yang ngejek nih, ya nggak apa-apa. Kalian kan awal cosplay. Aku juga dulu awal cosplay nggak sebagus sekarang mungkin yang menurut kalian bagus. Ya namanya proses tuh pasti dari yang nggak bagus sampai bagus. Jadi yang penting konsisten dan ya friendly, terus ya pokoknya mentalnya sih yang paling utama sih. Mentalnya yang paling utama. Ya karena tuh kalau awal-awal cosplay tuh dihujat. Iya, kenapa ya? Padahal orang luar loh kalau cocok gitu. Belum masuk culture Indo aja gitu kali ya. Enggak sih, emang orang suka ngehujat aja sih. Tapi kalau di luar negeri enggak, kayak Speed ngelihat itu kayak wow gitu kan. Tapi malah orang Indonesia kayak ngelihatnya dari sisi negatif-negatif itu kan. Enggak cocok gitu. Kadang tuh mereka head comment cuman buat dibales. Ada yang gitu. Kadang ada yang ngehina fisik, nggak cocok lah, hitam lah, apalah gitu. Padahal ya kita kan kulitnya nggak semua putih ya. Jadi ya gitu, kalau misal mau cosplay serius mentalnya harus dikuatin. Berarti duka sebagai cosplayer lebih ke mental itu ya. Dan duit bakar-bakar untuk beli itu. Itu dukanya ya. Iya, itu modalnya juga.
Oh, tapi harus suka animenya gak Kak untuk menjadi cosplayer? Pasti harus suka lah ya, gimana dia mau memperagakan ya? Nah kalau untuk sebagai hobi iya, tapi kalau untuk kita kerja enggak. Karena kan kalau kerja kan ada karakter nih. Mau nggak mau, suka nggak suka kita lakuin, kita kerjain, kita sesuaiin karakternya. Gitu loh. Misalnya kalau aku nggak suka karakter Vivi, kan aku di One Piece nggak suka Vivi. Misalnya aku di endorse untuk cosplay Vivi, ya nggak apa-apa walaupun aku nggak suka. Sama kayak misalnya aku nggak suka Tanjiro, aku cosplay Tanjiro kan tetap gitu. Jadi kadang ada beberapa yang kita walaupun nggak suka tetap lakuin, namanya dunia kerja. Gitu. Pernah karakter Mobile Legends ya Kak? Ya. Mia. Itu satu doang? Ada Mia, ada Layla. Oh. Ada Esmeralda yang baru kemarin cosplayku banyak yang kulitku hitamin. Oh, sampai setotal itu ya, harus sama persis dong. Iya, kalau aku berusaha untuk sesuaiin kalau memang karakternya kulitnya gelap, aku gelapin. Pakai foundation di badan gitu. Kalau make up yang gitu udah ada make up artis sendiri Kak atau bebas? Sendiri. Oh, bukan ada orang yang make upin? Bukan. Jadi aku sendiri, make up sendiri, kalau setting studio sendiri, produksi juga sendiri sama pacarku, jadi kita berdua. Wah. Makanya kadang habis waktunya itu buat ya. Wah keren banget. Semua sendiri. Gak ada editor, gak ada tim ya, bener-bener berdua ya? Gak ada. Kecuali manajer kali ya? Pacarku yang Ini pacarnya? Bukan ini adekku. Oh gitu. Sebenarnya sama kan ngechat sama dia sama aku, cuman aku tuh orangnya nggak suka chatting. Iya. Jadi lebih bagus di separate aja. Karena kan kita nggak tahu ada yang ngechat fans gitu-gitu kan. Kalau fansnya Kak Am sendiri tuh yang hardcore banget gak? Yang kayak kalau kita ngomongnya fans ke BTS kan kayak wah gitu kan. Kalau ke Kakak gimana? Sejauh ini sih aman sih. Justru memang yang di luar itu pernah dulu event tour Mobile Legend. Ada yang itu, cuman pada saat itu tanganku masih pegang weapon jadi nggak bisa. Mungkin kalau aku nggak pegang udah aku ambil juga tangannya, mau itu ya ayo gitu. Oh. Kan dia ada itu kan, karena aku padahal pakainya biasa aja Kak, itu dia kan pakai rok. Kan kita pegang weaponnya Basoka kan nggak bisa satu tangan. Iya. Kalau dulu sempat nonton konser, makanya aku malas nonton konser tuh pas masih SMP. Jadi ada lagi nonton konser, aku pantatnya ada diginiin sama orang. Waduh. Ya itu tangannya aku pegang langsung, ya di situ ya aku tampar, ya aku pukul, ya aku siram pakai air yang aku punya gitu. Karena nggak mau mungkin aku karena aku nggak nangis ya pada saat itu. Lebih ke langsung diituin. Cuman berarti fans-fans Kakak tuh yang ke arah baik-baik berarti ya? Iya. Pernah ada yang dikasihin gift atau uang besar banget gak? Tiba-tiba ditransferin 100 juta gitu? Kalau itu enggak sih, paling ada dikasih barang. Oh. Kakak gak kepikiran buat live stream? Sekarang lagi... Iya, kita lagi mencoba untuk live streaming kalau ke event gitu. Karena kan? Dari ketemu Speed kemarin aku kayak, oh ya kayaknya aku harus mulai membangun YouTubeku lagi gitu. Oh selama ini fokusnya di IG aja? Iya, karena setahun ini lebih ke TikTok. Karena TikTok aku hilang 2 kali. Kenapa ke band? Iya, padahal yang ke band Kak, pakai seragam, bukan yang pakai seksi. Yang ke band tuh yang pakai seragam. Ini kan cuplikannya bakal ada di TikTok nih, potongan-potongan podcast ya. Iya. Aduh, semoga aman ya. Ternyata tuh EEM itu ada singkatan. EEM itu apa? Gak tahu, makanya kalau di Facebook kami AM-nya di spasi, keluarnya itu. Kami AM. Coba di itu ya, ada. Gimana? Di kami spasi AM, kalau nggak di Instagram deh, kalau di spasi ada keluar itunya. Mungkin itu yang bikin ke band. Keluar apanya Kak? Apa? Ini kami spasi AM. Iya. Keluar apa? Ada nggak? Iya kan? Apa sih? Kayaknya itu yang bikin. Child sexual. Iya. Child sexual. Aku nggak keluar. Oh itu nggak keluar. Mungkin di Facebook. Oh. Iya mungkin di TikTok jadinya kena juga. Padahal yang di itu nggak yang baju itu. Jadi TikTokku namanya bukan Kameaam. Oh namanya apa Kak? Biar orang follow nih. Lalamongs _ Oh. Ya, udah bingung gue mau pakai nama apa gitu. Maksudnya kan kalau ini kan cuplikannya bakal diupload nih, masa kok sensor sih gitu loh. Kan jadinya lebih membawa orang negatif thinking gitu loh. Padahal udah biasa aja, orang cuma podcast doang gitu loh. Ya semoga lah ya aman. Oh gitu. Berarti sekarang udah fokus ke live stream. Karena lumayan sih. Banyak banget temenku juga live streamer walaupun gaming ya. Kakak suka main game gak? Main game juga. Main game juga. Itu juga bisa tuh. Iya, makanya. Tahu Kimihime Kakak? Tahu. Nah, dia kan live streamer game tuh. Itu sekali orang donasi apa gitu gede juga tuh. Jadi bukan dari, kan kalau kayak gitu 2 tuh sumbernya, dari AdSense. Begitu kita upload ke YouTube ada yang nonton dapat duit, sama dari donasi itu. Iya betul. Lumayan sih Kak. Iya makanya mau mencoba karena kemarin baru terbuka lagi ketika ketemu Speed sih. Kayak oke, karena TikTok mungkin aku udah cukup. Akhirnya nyoba ke YouTube lagi. Ya cuman mungkin kalau Kakak lebih cocok yang kayak live streamnya Speed sih.
yang kemana-mana kan kakak sering Iya, keliling-keliling gitu kan. Aku pengen bikin, kan aku sama cowokku kan kita juga agak kocak-kocak gitu kan. Jadi mungkin mau ke situ. Kita lagi nunggu kelar dulu kerjaan, belum pada kelar jadi belum mulai lagi. Oh berarti nih untuk jadwalnya Kak Am sendiri udah full nih terus-terusan kan? Kalau untuk minggu besok mau ke Pekanbaru. Oh biasa sekali gitu langsung pulang nggak Kak atau stay dulu beberapa lama? Kan berangkatnya Jumat, acara Sabtu, Minggu balik. Oh, itu karena tuh aku bingung kok banyak banget ya acara cosplay di Indonesia ya. Kok aku nggak pernah dapat newsnya yang kayak di sini, tapi kok kayak dari jadwal Kak Am ada terus ya? Ada, setiap minggu di Jakarta ada kok. Setiap minggu? Ada, bahkan ada 1 minggu 6 event Jakarta. Hah, itu acara apa sih Kak? Maksudnya kayak apa yang orang lakukan di acara cosplayer itu sebenarnya? Jual mainan kah, expo atau apa? Kan cosplay itu ada lombanya Kak. Jadi mungkin buat anak-anak yang baru bisa dapat uangnya dari lomba gitu. Terus ada yang memang datang sebagai mungkin influencer buat datang bikin konten di situ juga bisa. Jadi macam-macam memang. Bayar tiket masuk berarti ya? Tergantung, kalau di mall enggak. Kalau di event private-nya ada. Kalau di private tuh kayak ICC sama CF gitu, itu bayar. Nah biasanya ada event itu yang aku bisa pakai Nami. Makanya sebelumnya nggak rame kan. Baru kemarin dipakai di luar event itu ketemu Speed yang live streaming langsung. I see. Bahkan ketika aku pakai Nami Timeskip, ketika di event yang berbayar itu kan ada media tuh mau ngerekam, Kak saya dari gini-gini, aku biasanya juga nolak. Karena aku tahu bajunya tidak terlalu oke untuk dibikin konten gitu lah Kak. Ya. Dampaknya ke situ lah ya.